Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KW untuk Anda. Kujadikan masalah sebagai peluang dan tantangan. Itu menjadi moto kami. Kita bersama di channel Kandaga Winaya untuk memahami masalah dalam fenomena sebagai realita, harapan, maupun kesenjangan. Skemata, modus otoritas, serta riset menjadi landas tumpu kami memahami fenomena sebagai satuan topik pembahasan channel Kandaga Winaya. Saat ini, topik bahasan kami berjudulkan pro kontra teks deskripsi. Oke, itu topik sajian pada pertemuan ini. Pro kontra teks deskripsi. Ini dilatar belakangi oleh organitas bahwa teks deskripsi sebagai media transaksi pesan perlu dibedakan dengan genre teks lain, sehingga tidak menjadi pro kontra dalam konstruk dan konteks transaksi pesan. Nah, kami anggap itu sebagai urgenitas yang menjadi latar belakang kami. Di teks deskripsi sebagai media transaksi pesan perlu dibedakan dengan genre teks lain sehingga tidak menjadi pro kontra dalam konstruk dan konteks transaksi. Adapun masalah dalam sajian ini, konstruk dan konteks transaksi pesan melalui teks deskripsi berbeda dengan genre lain. Maka perbedaan tersebut menjadi masalah dalam penggunaan sebagai media transaksi pesan. Itu masalahnya. Jadi pro kontra teks deskripsi ini dilatar belakangi oleh adanya urgenitas dan adanya masalah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana transaksi pesan dalam praktik sehari-harinya atau dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kita lihat bahwa kehidupan di dunia ini kita asumsikan sebagai sebuah fenomena. Manusia berinteraksi dalam fenomena tersebut dengan menggunakan panca indera. Penglihatan, pendengaran, perabaan, pengambu, dan pengecap. Jadi manusia, individu, kelompok maupun masyarakat di dalam fenomena itu akan melakukan aktivitas memberdayakan panca inderanya. Bagaimana pemberdayaan panca indera itu? Yaitu untuk mekanisme psikofisik dan strategi produktif. Jadi panca indera itu digunakan untuk memberdayakan aktivitas jiwa raga dan strategi produktif. Jadi bagaimana menentukan cara-cara yang dapat mencapai tujuan. Nah, dari mekanisme psikofisik dan strategi produktif itu akan menghasilkan pengetahuan dan pengalaman bagi individu, bagi kelompok maupun bagi masyarakat. Nah, itulah realita yang terjadi, hubungan antara fenomena panca indera dan manusia nanti kita sebut sebagai partisipan dalam bahasa ini. Artinya adanya fenomena, adanya panca indera, adanya mekanisme psikofisik, strategi produktif, itu akan menghasilkan pengetahuan dan pengalaman bagi manusia atau partisipan nanti dalam bahasa itu.
Nah, itu akan menjadi wilayah mental bagi manusia. Dan wilayah mental tadi akan digunakan sebagai sumber pesan bagi manusia, baik itu individu, masyarakat, ataupun kelompok ketika itu melakukan aktivitas komunikasi atau transaksi pesan. Sehingga pengetahuan dan pengalaman yang berada dalam wilayah mental tadi akan diturunkan menjadi sumber pesan. Oke, menjadi sumber pesan bagi manusia ketika dia berada di suatu lingkungan dan ketika melakukan aktivitas komunikasi khususnya transaksi menggunakan media bahasa. Jadi pengetahuan pengalaman berada dalam wilayah mental dan itu akan dijadikan sumber pesan ketika itu bertransaksi. Nah, bagaimana sekarang proses transaksi dari sumber pesan tadi? Oke, jadi ada sumber pesan, berjadi proses transaksi. Ketika transaksi tadi itu didasari oleh adanya maksud, adanya tujuan. Dari sumber pesan tadi, transaksi, dan itu akan melahirkan topik. Dalam transaksi itu ada topik yang disampaikan kepada partisipan. Nah, jadi sumber pesan, transaksi, transaksi itu di dalamnya ada topik transaksi. Ada hal yang ditransaksikan melalui teks. Gitu. Jadi teks itu penghubungnya, isinya ada topik yang disampaikan, dan salah satu teks yang digunakan untuk mentransaksikan pesan dalam bentuk topik tadi digunakan teks deskripsi. Jadi teks deskripsi berisikan sebuah topik dalam sebuah transaksi, dipertimbangkan berdasarkan maksud dan tujuan, serta bersumberkan kepada sumber pesan. Tadi dikatakan sumber pesan itu adalah pengetahuan pengalaman dari hasil interaksi di suatu lingkungan yang disimpan di dalam wilayah mental. Hasil dari pemberdayaan panca indera. Nah, itu caranya kita bisa gunakan teks melalui teks deskripsi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana membentuk teks deskripsi. Ketika itu digunakan sebagai media transaksi antar partisipan. Nah, teks deskripsi yang tadi disebut berisikan topik itu, dia akan dikemas menggunakan aspek kebahasaan dan laras bahasa. Jadi topik yang dipilih akan dikembangkan atau diwujudkan dengan memadukan aspek bahasa dan laras bahasa. Apakah itu menggunakan bahasa lisan atau bahasa tulis atau kedua-dua itu digunakan sekaligus, baik lisan maupun tulis. Ya, misalkan saat ini ada tulisan yang saya tayangkan, ada juga lisan yang saya sampaikan. Jadi kedua-dua itu digunakan sebagai media transaksi pesan kepada partisipan. Jadi teks deskripsi berisikan topik, dikemas atau diwujudkan melalui penggunaan aspek bahasa, aspek kebahasaan, mulai dari lambang bunyi, kata, struktur kalimat, makna, tanda baca. Nah, itu kemudian menggunakan laras bahasa, kesesuaian bahasa dengan lingkungan, dengan konteks komunikasi. Disampaikan bisa secara lisan
atau tulis atau lisan dan tulis kalau bersamaan kepada partisipan. Nah, itu teks deskripsi. Jadi di dalamnya harus ada sebuah topik. Lain ketika kita membahas tentang teks narasi nanti. Teks argumentasi, teks prosedural. Nah, nanti kita bisa banding. Nah, justru pro kontra dalam teks deskripsi ini akibat ketidakpahaman tentang wujud dari teks itu nanti struktur teks sehingga menghasilkan konstruk dan konteks komunikasinya ketika itu ditransaksikan. Oke, jadi lisan tulis dapat diwujudkan melalui adanya aspek kebahasaan, laras bahasa untuk menyampaikan sebuah topik di dalam sebuah teks deskripsi. Jadi teks deskripsi ada tidak? Ya bergantung. Kalau lisan baru ketika itu disampaikan secara audio melalui suara, nah baru ada teksnya. Kalau tulisan ya harus ada yang dapat dibacanya. Selama itu tidak terwujud, maka tidak akan ada teks itu. Nah, sekarang kita lihat struktur teksnya. Bagaimana sebuah teks deskripsi diwujudkan? Nah, dalam sebuah teks deskripsi itu ada satu topik utama yang menjadi fokus bahasa. Nah, topik utama tadi dijelaskan oleh beberapa topik penjelas. Jadi ada satu topik utama, dia dikembangkan oleh topik-topik penjelas. Topik penjelasnya apa? Bisa saja pengetahuan, pengalaman berdasarkan panca indera. Dilihat, dijelaskan oleh yang dilihat berdasarkan penglihatan, dijelaskan berdasarkan pendengaran, perabaan, pengambu, pengecap, atau juga tentang kondisi dari topik tadi. Nah gitu, jadi sentralnya topik. Satu hal diungkapkan melalui aspek kebahasaan dan laras kebahasaan. Sehingga dengan kata lain, teks deskripsi itu melukis dengan kata-kata. Nah, sehingga si partisipan ketika itu ditransaksikan, dia seolah-olah mengalami dan terlibat di dalam topik bahasan tadi. Oke. Jadi bukan menggambarkan sebuah urutan, sebuah kronologi, sebuah alur, tidak. Tapi teks deskripsi ada satu sentral bahasan, satu pokok bahasan, dijelaskan oleh beberapa penjelas. Jadi kalau dibuat mind mappingnya, sentral, topik-topik penjelas. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana prosedur atau langkah-langkah merumuskan teks deskripsi. Nah, di sini minimal ada 5 langkah yang dapat dilakukan oleh seorang partisipan ketika ingin menggunakan teks deskripsi untuk mengomunikasikan pesan berdasarkan sebuah topik pilihan. Pertama, memilih topik utama. Nah, jadi tentukan dulu topik bahasannya, fokusnya akan membahas apa. Oke. Langkah kedua, rumuskan tesis statementnya. Ya, tesis statement, rumuskan sebuah kalimat tentang topik utama. Jadi tesis statement itu sebagai pernyataan dari topik utama tadi. Misalkan, sajian ini membahas perihal ciri-ciri makhluk hidup di kebun binatang. Nah, nanti yang digambarkan itu, dideskripsikan itu adalah perihal ciri-ciri binatang di kebun binatang. Atau tesis statementnya, tulisan ini mendeskripsikan tentang kondisi masyarakat di pedesaan dikaji berdasarkan perbedaan struktur ekonomi dan sosial
budaya masyarakat. Nah gitu, jadi tesis statement itu perlu. Setelah ditentukan topik, buatlah topik tadi, rumuskan dalam sebuah pernyataan, kalimat pernyataan. Cara membuatnya, buatlah sebuah kalimat lengkap. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Nah, dengan adanya tesis statement, maka si partisipan sudah diarahkan, sudah diajak oleh si penyampai kepada apa yang akan disajikan pada naskah berikutnya. Nah, jadi mohon dicatat, ketika Anda ingin mendeskripsikan suatu topik, sebutkan tesis statementnya. Oke? Nah, setelah tesis statement terumus, dibuat, tinggal deskripsikan, jelaskan tesis statement tadi. Oke, jadi tadi ada gambar topik sentral, topik utama, itu berisikan tesis statement, dan itu dijelaskan. Oke, tadi misalkan tulisan ini membahas perihal langkah-langkah penulisan teks deskripsi. Nah itu tesis statement saya. Terdapat 5 langkah untuk menulis teks deskripsi. Langkah pertama, memiliki topik utama. Kedua, merumuskan tesis statement. Ketiga, mendeskripsikan tesis statement. Nah, langkah keempat, jika sudah dijelaskan tesis statementnya, tinggal mengedit teks pendeskripsian tadi. Silahkan diedit, disusun ulang, dirapihkan, ditata lagi, mana urut-urutannya, mana yang lebih awal disajikan, mana berikutnya, penjelas yang perlu disampaikan untuk membahas topik utama tadi. Jadi mengedit teks deskripsi atau mengedit teks hasil pendeskripsian. Ya tidak saja urutan konstruk topik, juga bisa kita edit tentang penggunaan kebahasaannya, aspek kebahasaannya, maupun penggunaan laras bahasanya. Jadi tidak ujuk-ujuk disampaikan begitu sudah selesai dituliskan atau digambarkan topik penjelasnya. Namun perlu diedit, direvisi, disesuaikan dengan maksud tujuan, sesuaikan dengan tema, sesuaikan dengan partisipan. Nah, jadi mengedit itu pasca atau setelah Anda selesai menjelaskan tesis statementnya. Nah, langkah kelima yaitu mempublikasikan teks deskripsi kepada pembaca. Jadi 5 langkah dalam merumuskan atau membuat teks deskripsi ini perlu dijadikan rubrik atau panduan atau pedoman Anda ketika membuat teks deskripsi. Diulang, ada 5 langkah atau 5 prosedur, 5 langkah prosedur untuk membuat teks deskripsi. Pertama, memilih topik utama atau menentukan topik utama sehingga teks prosedur memiliki topik utama. Merumuskan tesis statement, buatlah penjelasan atau sebuah kalimat lengkap tentang topik utama. Kemudian deskripsikan topik utama yang ada dalam tesis statement. Selanjutnya edit teksnya sebelum dipublikasikan, dan setelah itu publikasikanlah teks deskripsi itu kepada partisipan. Nah, dengan demikian pro kontra tentang teks deskripsi tidak mungkin terjadi lagi. Sebab Anda sudah memahami anatomi, struktur, maupun prosedur cara perumusan teks deskripsi. Mudah-mudahan sajian ini bisa mengantar Anda untuk tidak lagi pro kontra ketika teks deskripsi dibanding dengan genre teks lain.
Demikian sajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.